Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Nafi dengan NIM 0402052108. Nah, di sini kita akan membahas sesuatu yang menarik tentang periklanan atau advertising. Nah, tapi sebelum itu kita akan menggunakan kata-kata pengantar dari dosen kreatif periklanan dan pemasaran, yaitu Dr. Nikmah Hadiati Salisa. Assalamualaikum. Alam semesta beserta seluruh isinya senantiasa saling berinteraksi dan berkomunikasi. Di saat penghuni alam semesta bermasalah dalam interaksinya, lihat dan cari informasi tentang bagaimana cara komunikasi yang dipilih. Komunikasi yang tepat akan menghasilkan solusi yang menyeimbangkan semua pihak. Karenanya, komunikasi layak dipelajari untuk tetap menyeimbangkan alam semesta ini. Selamat berkomunikasi. Oke guys, jadi kita akan langsung membahas topiknya, yaitu the importance of advertising. Jadi sebelum itu kita kenal dulu apa sih advertising atau periklanan. Oke, apa itu periklanan? Periklanan adalah merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasif yang diarahkan pada para calon pembeli yang paling potensial atas produk barang atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya. Hal ini dijelaskan oleh Jenkins pada tahun 1997. Nah, kalau menurut saya sendiri, apa sih periklanan? Periklanan adalah bagaimana suatu perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau jasanya ke para masyarakat atau konsumen untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Itu untuk menurutku sendiri. Nah, apa aja sih faktor-faktornya? Yang faktor pertama yaitu adalah target audiens dalam beriklan. Yang kedua, pesan dalam iklan. Yang ketiga, kulik ide kreatif untuk beriklan. Dan keempat, komunikasi pemasaran yang dekat dengan konsumen. Nah, kita akan bahas nomor pertama dulu. Yang pertama, target audiens dalam beriklan. Dalam memulai suatu perencanaan iklan, perlu adanya penetapan target audiens yang tepat. Perusahaan harus menargetkan audiens yang relevan dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Memahami siapa target pasar yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas iklan. Perusahaan juga perlu mengetahui bagaimana audiens yang ditargetkan berinteraksi dengan produk atau layanan perusahaan tersebut. Untuk mengetahui target yang cepat, perusahaan dapat melakukan dengan cara membuat strategis pemasaran produk yang efektif untuk bisnis. Jadi kita harus tahu nih, kita tuh bikin produk atau jasa, menawari jasa itu targetnya untuk siapa? Contohnya nih, kita perusahaan di bidang sebuah kosmetik untuk perempuan, jadi kan targetnya untuk perempuan. Nah, tapi kita harus tahu spesifik perempuannya ini yang seperti apa. Nah, untuk yang remaja atau dewasa ataupun yang anak kecil yang mungkin ya, bahannya harus tidak membuat sensitif dan kulit, seperti itu. Adapun juga yang mungkin untuk produk laki-laki yang seperti kayak apa ya, mungkin kayak susu yaitu Elmen yang katanya laki banget. Nah, itu dalam iklannya ditunjukkan tuh, oh apa, kayak orang cowok olahraga itu minumnya Elmen. Nah, seperti itu. Yang kedua, pesan dalam iklan. Setelah melakukan target audience, perusahaan dapat mulai menyusun pesan yang hendak disampaikan dalam iklan yang dibuat. Pembuatan iklan bisa berupa perencanaan marketing campaign untuk sebuah produknya. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pembuatan pesan iklan ialah kemudahan untuk dipahami oleh audiens. Iklan yang ambigu atau rumit dapat menyebabkan audiens bingung atau tidak tahu apa yang mereka jual sebenarnya. Jadi gini, dalam membuat iklan tuh kita harus tahu apa sih yang kita kasih tahu ke konsumen itu. Produknya tuh seperti apa. Jadi kita jelaskan. Mungkin awal-awal kita tuh kayak kasih yang simpel dulu. Produk ini mengandung bla 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 atau berasal dari ini. Pokoknya yang
membuat orang, oh ini barangnya seperti ini, anunya seperti ini. Jadi biar mudah. Jadi konsumen tuh kayak langsung tahu, oh jadi produknya seperti ini dan seperti ini. Seperti itu. Yang ketiga yaitu kulik ide kreatif untuk beriklan. Di era serba digital ini, periklanan sangat beragam. Contohnya adalah iklan display yang sering tertera di situs web, iklan video yang bisa kalian tayangkan di platform media sosial, iklan paid search atau iklan pencarian berbayar. Lalu ada juga beberapa iklan lainnya yang mayoritas merupakan jenis iklan penawaran. Iklan yang kreatif akan mudah diingat oleh audiens. Banyak brand yang telah menciptakan iklan digital yang kreatif. Oleh karena itu, membaca tren terkini dan menganalisis fenomena sosial yang ada dapat menjadi dasar dalam membuat suatu iklan. Jadi kalau kalian bikin sebuah iklan, kalian tuh harus tahu apa yang tren, terus kita harus kreatif buat sebuah iklan yang akhirnya iklan itu menarik untuk dilihat gitu. Contohnya kayak Marjan. Nah, ini kalian tahu bahwa Marjan itu menjual apa? Sirup. Tapi iklannya kreatif banget, yaitu kayak membuat sebuah cerita ya yang berdasarkan dari legenda-legenda atau mitos. Contohnya seperti si si apa? Si buta dari gua hantu atau apa ya? Banyak lagi lah pokoknya seperti itu. Kurang lebih lah. Dan yang keempat yaitu komunikasi pemasaran yang dekat dengan konsumen. Tidak hanya ide kreatif, iklannya efektif juga perlu menetapkan nilai rasa dekat dengan penggunanya atau konsumen. Hal ini dapat membuat iklan yang perusahaan tawarkan diterima oleh audiens yang telah ditargetkan. Kini banyak produsen yang menerapkan strategi pemasaran dengan menggunakan komunikasi pemasaran terpadu atau Integrated Marketing Communication atau EMC. Program periklanan above in a line atau ATL, di mana target audiens yang dituju tidak spesifik dan luas tidak lagi diandalkan sebagai satu-satunya cara. Melalui EMC, produsen dapat menyentuh hati konsumen dengan beberapa cara, seperti mengadakan kegiatan untuk pameran. Hal ini akan melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan brand sehingga menjadikan dialog dengan konsumen. Jadi komunikasi pemasaran yang dekat dengan konsumen itu jadi kalau biasanya kan kayak di sebuah event-event tuh kan banyak yang jadi sebuah sponsor dalam event itu tersebut. Jadi mereka tuh kayak memperkenalkan gitu loh ke konsumen secara langsung. Jadi misalnya kita ambil contoh Indomie. Nah, dalam sebuah event Indomie itu jadi sebuah sponsor di situ. Jadi mereka melakukan ada stand-nya di situ dan mereka mengenalkan sebuah produk Indomie. Mungkin mereka mau ngeluarin baru. Nah, di situ mereka bisa mengenalkan produk rasa baru Indomie yang mungkin belum dijual di pasaran. Maksudnya kan masih baru, jadi mereka mencoba pengen tahu sih gimana sih rasanya menurut konsumen secara langsung kan. Jadi kayak dekat lah gitu. Oke, sekian dari pembahasan tentang the importance of advertising atau pentingnya periklanan dalam sebuah perusahaan untuk mempromosikan atau mengenalkan sebuah produk atau jasanya. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.